Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan Iya, Pak. pembahasan ulasan metode tipis ya, mengenai meninjau macam-macamnya isim. Ini udah pertemuan yang ketiga ya, Bu Farida ya? Iya, betul, Pak. Meninjau macam-macamnya isim. Pertama, isim ditinjau dari perubahan harokat huruf akhirnya. Jadi kalau isim harokat huruf akhirnya itu berubah-berubah, itu disebut isim mu'rob. Isim apa? Mu'rob. Mu'rob. Artinya isim yang mengalami perubahan pada harokat huruf akhirnya. Ya. Isim mu'rob yaitu isim yang harokat huruf akhirnya dapat berubah dengan masuknya amil atau perubahan kedudukan di dalam jumlah. Amil apa, Pak Ustadz? Amil itu alat yang menyebabkan kalimat itu bisa berubah. Atau alat untuk memerintahkan suatu kalimat harokatnya berubah mengikuti aturannya dia. Nanti kita pelajari. Kalimat itu kata ya, saya masih suka kesiwar nih. Kalau kalimat bahasa Indonesia kan satu panjang ini, kalau kalimat di Arab itu kan kata ya. Kata, betul. Ya. Contoh, kalimat ar-rajulu itu di dalam jumlah bisa juga berakhiran fathah, jadi ar-rajula. Atau bisa juga berakhiran kasroh, ar-rajuli. Jadi ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajuli kan berubah. Apa yang berubah? Apanya yang berubah? Belakang, tanda baca belakang, paling belakang. Harokat huruf akhirnya. Iya, harokat huruf akhir. Iya. Itu namanya isim yang mu'rob. Mu'rob. Kemudian ada lagi isim mabni, yaitu isim yang harokat huruf akhirnya itu tidak bisa berubah. Walaupun dimasuki amil atau menduduki suatu jabatan tertentu. Tetap saja dia nggak boleh berubah. Contohnya hadihi, hada, alladhi, nah dan seterusnya. Isim isyarah, kemudian isim dhamir itu tidak boleh berubah. Yang kedua, isim ditinjau dari nama dan kata ganti. Itu isim dhahir. Termasuk apa ini tadi? Termasuk macam-macamnya isim ya. Jadi termasuk macam-macamnya isim. Pertama, isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Ada yang mu'rob, ada yang mabni. Ada yang bisa berubah, ada yang tetap harokat akhirnya itu. Yang kedua, isim ditinjau dari nama dan kata ganti. Kalau isim yang menyebutkan nama, itu namanya isim dohir. Kalau isim yang berupa kata ganti, namanya isim domir. Ya, ulang. Isim yang berupa nama atau menuliskan nama jelas, namanya isim domir. Misalkan, contohnya daftarun. Apa artinya daftarun? Buku tulis. Muhammadun, nama orang, namanya isim alam. Muhammadun, nama orang, namanya Muhammad. Menyebutkan nama langsung secara jelas. Isim dohir. Yang kedua isim domir, kata ganti. Nah, kata ganti orang pertama disebutnya mutakalim, orang yang berbicara. Mutakalim itu contohnya ana. Ana itu kata ganti daripada saya. Nahnu, bahasa Arab, bahasa kitanya kami. Gitu ya. Kemudian mukhatab, al-mukhatab. Ini kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Contohnya anta, artinya kamu. Ya. Antum, artinya kalian. Jadi kalau kamu dan kalian itu berarti orangnya hadir ya. Sedang diajak bicara oleh mutakalim. Yang ketiga, goib. Kata ganti goib atau orang ketiga. Contohnya huwa,
dia laki-laki. Kalau perempuan hiya gitu ya. Atau hum itu jamak daripada seorang lelaki, berarti mereka laki-laki. Kalau perempuannya hunna, mereka perempuan, para perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, isim ditinjau dari jenis kelaminnya. Ada jenis mudzakkar, ada jenis muannas. Tentunya laki-laki dengan perempuan ada perbedaannya gitu ya. Isim mudzakkar yaitu isim yang menunjukkan pada laki-laki dan yang dilaki-lakikan. Ada benda yang penulisan namanya itu dengan tulisan laki-laki. Tapi dia nggak punya jenis kelamin, namanya dilaki-lakikan. Contoh, abun, artinya bapak. Rojulun, artinya seorang lelaki. Kitabun, sebuah buku. Kitabun ini tulisannya laki-laki, mudzakkar. Karena tidak menggunakan tak marbutah atau tidak berpasangan. Jadi dia benda jenis mufrad. Kemudian tilmidun. Tilmidun ini siswa atau santri laki-laki. Kemudian kolamun ini pena, pulpen. Penulisannya tidak pakai tak marbutoh dan dia juga jenisnya tunggal atau mufrad. Itu adalah isim yang jenis mudzakkar atau yang dilaki-lakikan, jenis laki-laki atau dianggap laki-laki. Kemudian selanjutnya isim muannas, yang isim yang menunjukkan pada perempuan, jenis perempuan, atau dimuannaskan atau dianggap kelompok jenis muannas. Contohnya ummun. Ummu itu nama ibu ya, nama perempuan ya. Kemudian imro'atun, seorang wanita. Wanita itu jelas ditujukan pada perempuan. Ardun itu bumi. Kenapa bumi termasuk kepada kelompok perempuan? Karena bumi itu tidak satu. Bumi itu ada berapa? 7 lapis. Bumi itu nggak mufrad, tapi ada 7 lapis bumi. Kemudian yadun, tangan ada 2, kiri dan kanan. Saburotun, nah, saburotun ini mufrad memang, sebuah papan tulis. Tapi lihat, penulisannya ada tak marbutoh. Tak yang bulat ini namanya tak marbutoh. Menunjukkan dia jenis perempuan. Pak Ustadz, kalau tadi bumi, terus kalau langit gimana Pak Ustadz? Ya langit juga sama, 7 lapis langit kan, termasuk kelompok muannas. Pokoknya apa nama Ustadz, benda, bahasa Arabnya? nama benda yang maknanya tidak mufrad, artinya bisa jamak, bisa musanna, itu menandakan jenis muannas, masuk kepada kelompok muannas. Kalau nama benda yang menunjukkan angka 1 atau satu maknanya 1 mufrad, tapi benda, maka dia masuk kelompok mudzakkar. Kalau tidak ada tak marbutoh. Kalau ada tak marbutoh, maka dia masuk kelompok muannas dari segi penulisannya. Yang keempat. Ya, jadi samawat ya Pak Ustadz? Samawat itu berarti muannas. Ya, samaun juga sama aja. As-sama'u atau samaun, langit ya. Tetap aja dia masuk pada kelompok muannas karena langit itu ada 7 lapis langit kan. Jadi semua yang jamak maka dia masuk kepada kelompok muannas walaupun laki-laki. Jenisnya laki-laki tapi jamak. Nah, itu tetap masuk kepada kelompok perempuan. Yang keempat, isim ditinjau dari umum dan khususnya. Isim yang umum itu dalam bahasa Arabnya disebut isim nakiroh, maknanya umum. Seperti tobibun, dokter. Dokter itu kan profesi ya. Ustadun, guru. Itu juga profesi. Profesi itu adalah makna umum. Siapa saja boleh menyandangnya. Jadi yang nama-nama yang bersifat umum itu disebut isim nakiroh. Penulisannya nanti tidak pakai alif lam, tapi pakai berakhiran tanwin. Kemudian isim ma'rifah. Isim yang menunjukkan kekhususan dengan ditandai alif lam. Contohnya, tadi kan tobibun masuk kepada umum ya. Masuk kepada makna umum karena dia penulisannya tidak pakai alif lam dan berakhiran tanwin. Nah, dibuat khusus bagaimana? Dikasih alif lam dan tidak boleh tanwin. Jadi al-tobibu, dibacanya at-tobibu. Ada alif lamnya. At-tobibu.
Alnya ini menandakan kekhususan. Artinya apa? Kalau ada al, itu menerjemahnya dikasih itu. Jadi, seorang dokter itu. Berarti kalau itu berarti ada orangnya gitu ya. Ada orang yang ditunjuk yang berprofesi sebagai dokter. Tapi kalau tobibun, seorang dokter. Nah, seorang dokter itu maknanya profesi. Bermakna profesi. Yang kelima, isim ditinjau dari asalnya. Ada isim yang jamid, ada isim yang mustaq. Apa itu jamid? Coba baca Bu Farida. Jamid, apa itu? Isim jamid, isim asli, yaitu tidak dibentuk dari kalimat lain. Iya, contohnya Misal, babun. Babun itu babun. pintu artinya. Babun itu sejak awal sudah dikasih nama oleh Allah. Ini Allah yang kasih nama babun. Apa contohnya? Babul jannah, pintu surga. Babus sama, pintu langit. Jadi surga, langit itu ada pintu-pintunya. Jadi kolamun. Allah juga punya yang namanya kolam ya. Penanya Allah, di sana yang tercatat semua takdir makhluknya, itu sudah dikasih nama oleh Allah bahwa itu namanya kolamun, kolam. Jadi nama ini asli, tidak dibentuk dari kalimat lain. Kalau isim mustaq itu dibuatnya itu dari tasrifan ya, mentasrif dari kalimat fiil. Misalkan kitabun. Kitabun itu isim karena apa? Cirinya isim apa? Cirinya Tanwin. bahwa berakhiran tanwin. Kitabun ini berakhiran tanwin, berarti kalimat isim. Asalnya dari apa sih? Dari kataba. Kataba ini fil madi. Kataba yaktubu kitaban. Berarti dia isim masdar. Isim Kitaban. masdar. Jadi kitaban jadi kitabun. Isim yang bermakna fiil. Apa itu? Kitaban itu artinya kalau masdar itu bermakna pean, jadi pembukuan. Kitabun buku, maksudnya pembukuan. Pembukuan itu apa artinya? Pembukuan. Ilmu-ilmu yang dibuat menjadi tulisan-tulisan yang disusun menjadi sebuah buku, namanya pembukuan. Wujudnya, bendanya namanya buku. Jadi kataba yaktubu kitaban. Jadi kitabun karena apa? Karena belum dipengaruhi oleh amil, maka dia tetap marfu, kitabun. Amil tadi apa? Alat yang mempengaruhi kalimat. Mempengaruhi berubahnya harokat akhir suatu kalimat. Perubahan harokat akhir suatu kalimat itu namanya amil, alatnya itu. Kemudian contoh lagi yang kedua, masjidun. Masjidun itu isim maf'ul, isim tempat apa? Isim makan ya. Asalnya dari sajadah. Jadi masjidun tuh asalnya dari sajadah ya, Pak? Saya urutin lagi ya. Tasrifnya nih, urutannya ya. Namanya ilmu sorof nih. Untuk melahirkan kalimat baru. Itu dengan ilmu sorof. Sajada, yasjudu, sajadatan. Sajidun, masjudun. Usjud, la tasjud, masjidun, misjadun. Masjidun itu isi makan. Nah, jadi isi makan itu apa? Isim atau nama yang menunjukkan tempat. Jadi masjidun itu tempat sujud. Jadi kemudian semua ada 9 ya Pak Ustadz. Itu nanti ya, mesti hafal ya. Nanti kita akan belajar tentang sorof pada pelajaran fiil ya. Kemudian dorbun. Dorbun itu pemukulan. Berasal dari kata doroba. Doroba yadribu, dorban, doribun, madrubun, idrib, la tadrib, madrobun, midrobun. Jadi doroba yadribu, dorban. Jadi isi masdar ya. Dorban karena belum ada amilnya menjadi dorbun. Jadi kalau kalimat yang masih asli itu harus marfu ya. Harus marfu. Domah. Ya, domah. Marfu itu domah. Jadi dorbun. Dorban jadi dorbun. Isim masdar. Isim yang dibentuk dari fiil. Kalau masdar itu maknanya pean. Jadi doroba itu artinya pukul. Kasih pean jadi pemukulan gitu ya. Mau kata apa aja pokoknya tanwin domah ya. Iya, isim apa aja. Kalau masih belum dipengaruhi amil atau belum menduduki suatu jabatan harus marfu. Kalau masih sendiri gitu ya. Sekarang kunci yang keempat. Pak Ustadz, yang kanan sebentar sebelum keempat itu apa Pak Ustadz? 1, 2, 3, 4, 5. Kan tulisan di kanan. Yang ya ini Arabnya. Ini kan ininya silabusnya.
Oh, Anwaul jadi asma, macam-macamnya isim. Satu, mu'rob, mabni. Tadi kan yang udah ya. Yang kedua, dohir, domir. Sudah kan? Yang ketiga, dohir. mudzakkar, muannas. Sudah dibahas kan tadi? Yang Tunggu, mau keempat, ditulis nakiro, dulu. Mau ditulis ma'rifah. dulu sebentar ya. Ya kan ada di Muzakkar. buku. Iya, iya, iya. Ada di buku. Muzakkar. Iya, iya. Jadi itu pokoknya silabus dari depan tadi ya. Silabus yang dibahas ini. Jadi isim-isim dilihat dari macamnya ada berapa? Ada 5, tapi 5. masing-masing berpasangan. Jadi jamid pasangannya mustaq. Mustaq itu apa? Isim yang dibentuk dari kalimat lain. Kalau jamid isim yang asli, tidak ada bentukan dari kalimat lain. Isim jamid. Dari isim mustaq ini melahirkan ilmu sorof, ilmu iklal. Kalau jamid ini nanti melahirkan ilmu nahu, gitu ya. Oh, gitu ujungnya. Iya, semua kena sorof ujungnya. Nahu bapak ya, Pak Ustadz ya. Bapak yang mengotak-ngatik kalimat, yang kerja keras, itu bapak kan. Kalau sorof itu yang melahirkan kalimat baru. Kunci yang keempat, mengenal mu'rab dan mabninya isim. Nah, sekarang isim mu'rab dulu yang kita bahas ya. Dalam istilah nahu dan sorof, ada nama-nama yang harus kita hafal, yaitu nama-nama istilah i'rob. I'rob ini berarti pembahasan ilmu apa nih? Nahu. Pertama, marfu. Ikonnya domah, simbolnya domah. Mansub, ikonnya atau simbolnya fathah. Majrur, ikon atau simbolnya kasroh. Marfu, mansub, majrur itu i'rob untuk kalimat isim. Jadi kalimat isim, istilah i'robnya ada berapa? 3. Sebutkan. Marfu, domah. Mansub, fathah ya. Ya, majrur, kasroh. Oh, belakangnya itu ya. Ya. Isim mu'rob, yaitu isim yang harokat huruf akhirnya dapat berubah dengan dimasuki amil atau menduduki suatu jabatan. Contohnya, apa sih jabatan gitu ya? Fi al-fasli. Fi ini huruf jar, al-fasli ini isim majrur. Karena apa dia majrur? Karena ada huruf jar. Setiap isim yang dimasuki huruf jar, maka dia harus kasroh, harus majrur. Nah, huruf jar ini, yang fi ini adalah huruf jar namanya. Ini yang disebut amil. Dia yang menyebabkan al-fasli ini asalnya al-faslu menjadi al-fasli. Jadi yang merubah harokat al-faslu menjadi al-fasli itu adalah fi. Paham? Jadi al-faslu sebelum dimasuki fi, ini harokatnya domah ya, al-faslu. Dimasuki fi, maka menjadi kasroh, menjadi al-fasli. Tolibun ini marfu karena menduduki jabatan mubtada muakhor. Jadi kalau ada susunan jumlah ismiyah, ini kan al-fasli isim, tolibun juga isim ya. Tapi susunan pertamanya itu jar majrur atau disebut sibhul jumlahnya. Maka khobarnya didahulukan. Khobar kita belum belajar ya, tapi ini informasi saja dulu. Khobarnya didahulukan. Jadi fil fasli ini jabatan khobar. Tolibunnya jabatan mubtada. Mubtada yang ditaruh di akhir. Namanya mubtada muakhor. Kenapa saya jelaskan ini? Agar tahu bahwa setiap jabatan mubtada itu harus marfu. Makanya dia domah kan? Tolibun. Dia berharokat domah karena apa? Menduduki jabatan mubtada. Mubtada itu kedudukan yang harus marfu i'robnya. Gitu. Ini yang dimaksud menduduki suatu jabatan. Seperti itu. Mubtada bahasa Indonesianya apa, Pak Ustaz? Apa? Mubtada bahasa Indonesianya apa? Saya masih lupa. Mubtada itu yang dijelaskan, khobar penjelasannya. Oke. Jadi yang diberitakan, khobar itu beritanya. Ya? Ini kalimat berita berarti ya. Yang dijelaskan yang. Ro'a itu ro'aya dengan tu. Asalnya ro'aya itu fi'il madhi, tu-nya fa'il berupa domir ya, domir ana. Ro'a itu artinya saya melihat. Berarti udah fi'il fa'il nih ya. Ro'a itu ini fi'il fa'il. 2 kalimat ini. Ro'aya dengan tu. Tu-nya itu ana. Maknanya saya melihat. Toliban. Nah, isim mansub yang datang setelah adanya fi'il fa'il, maka dia menduduki posisi maf'ul, objek. Posisi objek itu harus mansub, harus fathah. Makanya dia berharokat fathah kan? Jadi ini sebabnya asalnya tolibun menjadi toliban. Kenapa berubah menjadi fathah? Karena menduduki suatu jabatan. Apa jabatannya? Jabatannya maf'ul bih.
Maf'ul atau objek, yaitu isim mansub yang datang setelah adanya fiil dan fa'il, maka menduduki jabatan mansub atau disebut jabatannya maf'ul bih. Selanjutnya marortu, ini juga sama kayak tadi, maroro sama tu. Tu-nya ini domir anak. Jadi fiil dan fa'il. Datang huruf jar bi. Bi ini huruf jar ya. Bi tolibun dimasuki huruf jar maka harus kasroh. Maka bunyinya menjadi bi tolibin gitu ya. Kenapa bin? Kenapa kasroh? Karena dimasuki huruf jar. Isim yang dimasuki huruf jar maka dia harus majrur, harus kasroh. Bi tolibin. Nah, ini namanya perubahan harokat akhir sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Selanjutnya isim mabni. Isim yang harokat huruf akhirnya tidak dapat berubah dengan dimasuki amil ataupun menduduki suatu jabatan, tidak berubah, tetap dia begitu. Contohnya hada ini kata tunjuk ya, isim isaroh. Sebenarnya hada ini menduduki jabatan mubtada. Mubtada itu harus marfu atau domah gitu ya. Tapi kenapa harokatnya fathah? Karena mabni. Tulisan hada nggak boleh diganti dengan hadu. Nanti orang Arab bingung ya. Hadu tolibun, nggak ada. Orang Arab bikinnya tetap hada, tidak boleh dirubah. Namanya mabni, tetap. Supaya apa? Dijadikan standar internasional. Tolibun. Tolibun ini khobar. Khobar juga harus menduduki posisi marfu. Maka dia berharokat domah. Tolibun. Hada tolibun. Ro'a itu fi'il fa'il. Hada ini menduduki jabatan maf'ul bih, harusnya mansub. Mansubnya fathah. Nah, hada ini berharokat fathah. Tapi fathahnya ini bukan berarti dia mansub karena fathah, bukan. Tapi dia mabni. Bagaimana cara mendudukan dia sebagai posisi mansub? Nah, nanti di i'rabnya begini. Hada ismu isyarah mansubun. Ismu isyarah. Jadi hada maf'ulun bihi. Posisinya maf'ul bih ya. Ismu isyarah tu mansubun fi mahali nasbin maf'ul bih gitu ya. Hada ismu isyarah tu. Hada ini isim isyarah. Mansubun, i'rabnya mansub fi mahali nasbin maf'ulun bih, di dalam posisi nasab maf'ul bih. Jadi fi mahali apa Pak Ustaz? Fi mahali, di dalam kedudukan atau posisi. Oh. Maf'ulun bih. Hada isim isyarah. Terus gimana tadi Pak? Hada ismu isyarah fi mahali nasbin, di dalam posisi nasab maf'ulun bih, maf'ul bih. Dalam posisi nasab maf'ul bih ya. Marortu fi'il fa'il. Bihada, bi. Kalau ada bi berarti isim harus majrur. Hada majrurun. Bi. Adanya ini majrur dengan bi. Fi mahali nasbin, di dalam posisi nasab maf'ulun bih. Nah gitu. Ini hanya sebagai penjelasan bagaimana yang dimaksud dengan menduduki suatu jabatan. Ya seperti itu tadi ya. Gambarannya seperti itu. Untuk belajar spesifiknya nanti kita akan belajar tentang i'rab. Jadi yang sekarang Pak Ustadz ro'a itu sama matror tuh nggak usah diperhatiin dulu. Yang penting ini yakin haza itu nggak berubah gitu ya. Ya betul. Hada ini harokatnya tidak boleh dirubah. Artinya apa? Artinya dia isim mabni, isim yang tetap, harokatnya tidak boleh dirubah. Nah, ini paling atas tulisannya isim mu'rob. Isim yang bisa berubah. Harokat akhirnya berubah kan? Tolibun, toliban, tolibin, bitolibin, itu kan ya. Kalau ini hada nggak berubah. Padahal posisinya mabni, marfu, mansub, majrur posisinya, tapi tetap bunyinya hada semua. Dalam tabel nggak ada tentang mabni ya Pak Ustadz. Yang penting kita akrab sama marfu itu domah, mansub, fathah. Itu yang suka bikin saya bingung. Jadi kalau majrur disebut Pak Ustadz majrur pasti harus ingat kasroh gitu ya. Kasroh. Kalau mansub harus ingat. Kita akan bahas spesifiknya. Kan sekarang baru pengenalan dulu ya. Ya, siap. Nanti ada spesial khusus belajar i'rab. Ada kejelasannya ya. Baik. Kita lanjutkan. Mencermati perubahan isim mu'rab. Nah, baru sekarang masuk kepada tabel isim mu'rab. Nomor 1. Isim mufrad ya. I'rabnya marfu. Saya contohkan i'rabnya. Sini contoh kalimatnya adalah muslimun ya. Muslimun ini isim mufrad, isim jumlah tunggal. I'rabnya marfu. Jadi muslimun marfuun gitu ya.
Muslimun i'rabnya marfu. Alamatu tanda marfu'nya. Ini alamatu artinya tanda marfu'nya. Dommatun. Muslimun kan harokat akhirnya domah kan? Tanda marfu'nya dommatun. Coba diulang ya. Muslimun, ikuti. Muslimun Marfu'un marfu'un alamatu Alamatu raf'ihi. raf'ihi. Alamat rofaknya di sini boleh tulis rof'ihi ya di bawahnya. Rof'ihi. Pakai bahasa Indonesia aja boleh. Bahasa Arab juga bagus. Alamatu raf'ihi dommatun. Ini mislu apa Pak Ustadz? Misal. Mislu itu contoh. Sini saya tulisin li'annahu. Li'annahu mufrad. Li'annahu apa lagi artinya Pak Ustadz? Karena sesungguhnya. Li'annahu. Boleh ditulis ya di bukunya. Saya ulang. Ini tadi raf'ihi ya. Mana raf'ihi yang mana sih Pak? Raf'ihi. Itu baru ditulis. Nah, ini saya Setelah tulis ini. alam. Raf'ihi ya. Saya ulang. Muslimun marfu'un alamatu raf'ihi dommatun. Setelah dari sini bacanya ke sini. Li'annahu mufradun. Terus? Ulang ya. Ikuti ya. Muslimun marfu'un. Muslimun Marfu'un. Alamatu raf'ihi alamat raf'ihi dommatun. Domatun. Li'annahu mufradun. Li'annahu mufradun. Nah, atau li'annahu al-mufradu boleh ya. Kita ganti mufradun juga boleh. Apa Pak Ustadz ulang yang pertama dibaca adalah Muslimun marfu'un. Jadi dari sini ke atas. ke atas. Muslimun marfu'un. Dari sini Terus ke sini, habis itu ya. Nah, lihat tanahnya ya. Alamatu raf'ihi dommatun. Li'annahu mufradun. Biar sama dun-dun aja ya. Coba diulang Bu Endang. Apa tadi? Muslimun marfu'un. Terus alamatu raf'ihi dommatun. Li'annahu mufradun. Sini mana? Mufradun. Li'annahu. Muslimun marfu'un alamatun Alamatu raf'ihi alamatu raf'ihi dommatun. Li'annahu mufradun. Mufradun. Ya, coba Bu Surya Murni. Ya Ustaz. Muslimun marfu'un alamatu raf'ihi domatun li'annahu mufradun. Ibu Tina. Muslimun marfu'un alamatun raf'ihi domatun li'annahu mufradun. Iya. Pak Ustadz, jadi depannya itu muslimun marfu'un. Kalau di Indonesia kan apa ya? Muslimun i'robnya marfu, tanda marfu'nya domah, karena sesungguhnya lafadz muslimun itu mufrad. Gitu ya? Muslimun marfu'un. I'robnya marfu. Muslimun i'robnya marfu. Tanda jadi rofanya tanda rofanya domah. Domatun kan domah artinya. Li'annahu karena sesungguhnya dianya itu lafadz muslimun ya. Iya, muslimun. Mufrad. Apa tadi? Isi mufrad. Mufrad. Li'annahu Coba diulang ya. Muslimun marfu'un i'robnya marfu. I'robnya marfu. Alamatu raf'ihi tanda rafa'nya tanda rafa'nya dommatun domah. Li'annahu karena sesungguhnya dia muslimun itu sesungguhnya dia itu mufradun isi mufrad. Tunggal ya. Ya, jumlah tunggal. Rofa apa Pak Ustadz? Rofa itu marfu sama. Rofa sama marfu sama ya. Sekarang yang mansub. Musliman. Nah, ininya nasbihi ya. Nas pakai sod. Nas bihi. Nas bihi.
Nas pakai Nas, sod. ya pakai sod. Nasbihi. Hak besar ya. Nasbihi. Terus dibaca lagi kayak tadi gitu Pak Ustadz. Ya. Musliman, coba ikutin. Musliman Mansubun. mansubun Mansubun. Alamatu nasbihi alamatu Nasbihi. fathatun. Fathatun. Nah, lanjut ke sana li'anahu lagi ya. di anahu Li'anahu Li'anahu. mufradun. Li'anahu apa? Mufradun sama. produn. Oh, Itu Li'anahu mufradun. di anahu hul bukan ya Pak? Di Ya anahul boleh. Li'anahul mufradu. di anahul mufradu Mufradu kalau pakai hul. Kalau nggak pakai Oh. hul mufradun gitu ya. Bebas kok, boleh. anahu mufradun. Oh gitu Ulangi. ya. Musliman mansubun. Musliman mansubun. Alamatu nasbihi fathatun. Alamatu nasbihi fathatun. Nasbihi fatah. Li'anahu. Li'annahul mufradu. Li'anahu Li'annahu mufradun. Coba sama-sama. Musliman mansubun. Musliman mansubun. alamatu Alamatun. nasbihi Fathatun. Fathatun. Anahu Li'anahu mufradun. di Mufradun. anahu mufradu. Sekarang muslimin majrurun. muslimin majrurun. majrurun. Alamatu jarrihi. Ini ya jarrihi ya. Jarrihi. Jim, Jarrihi. ro, Jim, ha, Jim, ro. ha, jarrihi. Majrur. Roknya tasdid ya Pak? Jarrihi ya pakai tasdid. Tadi yang nas itu juga pakai tasdid. Sodnya. Nasbihi sukun. Oh, Nasbihi. sukun. Kalau jarrihi kan rohnya bunyi lagi kan, jarrihi gitu. Muslimin Muslimin majrurun. majrurun. Ya. Muslimin majrurun. Alamatu jarrihi kasrotun. Alamatu jarri Jarrihi Kasratun. kasratun. Li'annahu Li'anahu mufradu. mufradun. Li'annahu mufradu. Ya, semua kembali ke li'annahu. Ulangi. Muslimin majrurun. Muslimin majrurun. Muslimin majrurun. Alamatu jarrihi kasrotun. Alamatu jarrihi kasratun. Li'annahul mufradu. Li'anahu mufradu. Ya. Coba Bu Surya Murni. Ustaz. Majrurun. Muslimin. Muslimin majrurun. Alamatu jarrihi kasratun li'annahu mufradu. Mufradun. Li'annahul mufradu. Li'annahul mufradu. Bu Farida. muslimin majrurun alamatun jarrihi kasrotun. Alamatu. Dia mudhaf. Alamatu jarrihi. Alamatu jarrihi kasrotun li anahul mufradu. Iya, Bu Endang. Muslimin majrurun. Alamatu jarihi kasrotun. Li'annahu mufradu. Bu Tina. Muslimin majrurun. 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 Alimatun jarihi kasrotun. Li'annahu mufradu. Iya. Ini semua yang di pinggir dikasih li'annahu semua ya. Yang kedua berarti li'annahul musanna ya. Yang ketiga berarti li'annahu jam'ul mudzakkharis salimi. Salimu. Terus li'annahu jam'ul muannatsis salimu, li'annahu jam'ut taksiri, li'annahul asmaul khamsah, li'annahul maksur, li'annahul mankus. Nah, semua pakai li'annahu sampingnya ya. Ditulis boleh. Coba sekarang saya tes. Bu Surya Murni yang kedua. Muslimani. Ini saya hapus ya. Ya Ustaz. Silakan. Muslimani. Ini jamak. Oh, jamak. Bukan. Muslimani. Tadi kayak tadi. Marfu'un. Muslimani marfu'un. Alamatu Raf'ihi. Domatu. Muslimani kok. Muslimani. Lihat sesuai dengan urutannya apa? Barisnya ya. Muslimani berarti al-alifu gitu kan ya. Paham maksudnya? Muannas Ustaz. Kok muannas sih musanna? Ya musanna. Muslimani
marfu'un alamatu raf'ihil Alif. Alif. Alifu. domatu Oh, yang ini sih, Bu. Yang lempengan Alif. muslimannya apa? oh ya. Ini kan. Nah, yang lempengannya ya. Ya. Sebelah kiri. Nah, ini ke sini. Nah, boleh dikasih panah semua juga boleh lah, biar apa? Enggak Ya. ngaco. Pokoknya yang lurusnya dia. Lurusnya ke kiri ya, arahnya ya. Mm-mm. Ya, coba diulang Bu Murni. Muslimani marfu'un alamatu raf'ihi Alifu. Rafihi. Jangan lupa rafihinya. raf'ihil alifu Li'anahu li'anahu musanna. musanna. Li'anahul musanna. Musanna. Muslimah ini, Bu Endang. Muslimah ini apa sebelahnya? Pokoknya ke kiri ya. Nomor Mansub 1 yang kan? dibaca muslimah ini mansubun, gitu kan? Nah, ya. Alamatu nasbihi al-ya'u. Ya, Terus li'anahu li'anahu musanna. Iya, pintar. Bu Faridah, muslimah ini yang ketiga, kolom ketiga. Muslimaini majrurun alamatu jarihi Jarihi alya alya li'anahu li'anahu musanna. musanna. Iya, gitu ya. Lagi muslimuna. Butina, muslimuna. Muslimuna marfu'un alamatu Rafihi af'ihi li'annahu alwawu. oh ya Alamatu rafihi alwawu alwawu li'annahu jam'ul mudzakaris salimu. jam'ul mudzakaris salim. Ya, samping ya. Muslimina, Bu Murni. Muslimina marfu Muslimina ke atas. yang mana nih Ustaz? Yang ini Mana nih? ke samping, Bu. Carinya ke samping. Nomor 3 sekarang, tapi barisan ke samping ya, ke kiri ya. 3 Nomor samping. 3 yang tengah. Muslimina, muslimi. Oh ini. Jadi yang saya panahin. Muslimina mansub itu Ustaz. Mansubun, Mansubun alamatu raf'ihi nasbihi dong. muslimina mansubun Alamatu nasbihi. alamatu nasbihi Apa ini? Lempengannya ini. ya'u Al-ya'u. al-ya'u Li'anahu ke samping. li'anahu Jam'ul jama'ul Jam'ul muzakkar salim. Itu al-asma itu ya, namanya tuh al-asma itu ya. Nomor 3, apa namanya? Jam'ul muzakkar salim. salim. Pokoknya yang terakhir lihat namanya apa gitu ya. Li'anahunya itu lihat namanya apa. Bu Endang, muslimina. Selanjutnya. Muslimina berarti paling kiri ya. Iya, yang majrur. Muslimina majrurun. Terus alamatu apa tadi itu? Jarihi. Oh, jaiz itu nulisnya jarihi. Diharokati ya biar enggak kagok. Li'anahu. Jarihi al-ya'u. Oh ya, alamatu jarihi al-ya'u. Terus li'anahu jam'ul mudzakaris salimu. Nah, Salim. sekarang nomor 4. Bu Faridah. Muslimatun marfu'un alamatu raf'ihi domatun jam'ul Li'anahu. Oh ya, Li'anahu. li'anahu jam'ul mu'an apa nih? Nasis salimu. Nasi salimu. Atau li'annaha boleh, li'annahu boleh. Li'annaha karena mu'annas ya. Li'annaha jam'ul mu'annasis salim. Li'anaha. Oh iya, li'anaha. Mu'annas kan pakai ha kan? Ya. Kalau tadi muslimun pakai hu ya, Pak ya. Li'annahu. Terus Ibu 1, 2, 3 li'anahu semua apa Ustaz? Iya, pokoknya yang mudzakkar li'annahu, yang mu'annas li'annaha gitu ya. Muslimatin, Bu Endang. Oh, sebelah kiri. 4 tengah ya. Muslimat. Mansub. Ya. Muslimatin mansubun. Alamatu nasbihi ke apa ini? Kasrotun.
Kasrotun. Ini sinnya tasdid ya, Pak Ustadz. Sukun. Tasdid. Sukun. Tasdid. Oh. Sukun. Oh ya. Kasrotun. Terus li'anahu. Nah, perempuan. Perempuan Jam'ul. berarti li'anaha. Li'anaha. Jam'ul. Mu'annasi salimu. Ya. Terus Bu Tina, yang kasrohnya. Muslimatin majrurun alamatun jarini li kasrotun li annaha Annaha. jamul jamul Mu'annasis salimu. muannasis salimu. Ya. Kemudian nomor 5 sekarang. Sekarang nomor 5. Jam'ut taka apa Pak Ustadz? Takasir. Hah? Taksir. Jamak taksir. taksir. Ya. Jamak taksir jadi hak pahu. Musanna kan tadi 2 paling atas ya. Nomor 2 mufrad itu tunggal ya. Mufrad tunggal. Musanna 2. Musanna 2. Jamak banyak. Jamak banyak. Ini Jamak jamak banyak. taksir. Yang sekarang jamak taksir. Habis itu asmaul khamsah. Habis itu apa ini? Maksur. Aduh, belum masuk otak. Maksur itu apa ya? Kalau pakai bingung ya. Mankus. Ya udah. Terus isim alladhi layan sorif. Isimul ladhi layan sorif. Isimu kok pakai ladhi ya? Layan sorif. Layan sorif. Baca lagi depannya tuh asmaul khamsah apa ya? Asmaul khamsah, isim-isim yang 5 kan udah dibahas, yang abuka, abaka gitu kan? Nah, iya. Belum masuk otak Pak Ustadz, maaf. Isim maksur, isim yang berakhiran alif bengkok, alif maksurah. Alif lazimah. Ya. Sama. Isim mankus, isim yang berakhiran ya lazimah, ya bengkok. Iya, yang bengkok ya. Kalau di layan sorib, ini isim goirumun sorib. Udah dibahas semua kan? Ini enggak masuk bahasa Indonesianya tuh, masih belum. Isim yang memiliki perlakuan khusus. Nah, ini adalah merupakan kesimpulan daripada seluruhnya ya. Konklusi. Konklusinya dimasukkan ke dalam i'rab. Tadi yang alif bengkok yang mansur atau mankus maksud? Maksur. Alif maksur alif bengkok. Kalau mankus iya. Oh, iya, ya-nya bengkok juga gitu Pak Ustadz. Sebenarnya bengkok. Iya memang bengkok. Kalau alif kan bisa lurus, bisa bengkok. Kalau iya kan nggak ada yang lurus kan? Iya, emang bengkok. Oke. Lanjut nomor berapa tadi? 5. Ya, lanjut. 5. Bu Surya Murni, nomor 5. Nomor 5 itu Ustaz. Auladun. Marfu'un alamatu raf'ihi domatu li'annahu mufrad. Li'annahu lihat ini sampingnya. Nomor 5. Li'annahu jam'ul taksir. Iya, jangan kemana-mana. Lihat sebaris ya. Ini udah di kotak-kotak, udah di baris-baris. Ada nomornya lagi. Kurang apa? Kurang kecap. Kurang kecap. Li'anahu ya Pak Ustadz, pasti hu ya. Ya boleh li'anahu. Bu Faridah, auladan. Auladan mansubun alamatu nasbihi fathatun. Ya li'anahu. Li'anahu jam'ut taksiri. Tamam. Apa artinya tamam? Bagus. Sempurna. Bu Tina, auladin. Auladin majrurun alamatun jarrini kasrotun li'annahu jam'ut taksir. Mumtaz. Apa artinya mumtaz? Selesai. Sempurna. Hebat. Kalau sempurna tamam, kalau mumtaz hebat ya. Nomor 6. Tamam sama hebat mana duluan?
Ya mana aja lah, sama aja, itu kan cuma ngasih tahu aja saya. Cuma Nomor ngasih 6. tahu artinya aja. Nomor 6. Apa namanya? Nomor 6 Abuka. yang ini abuka. Abuka. Abuka marfuun. Terus alamatu fihi alwawu. Terus li'annahu asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Isim yang 5. Isim yang 5, abuka, akhuka, fuka, gitu ya. Dumalin terakhirnya kan gitu kan. Kemudian mansubnya Bu Tina. Cuman berlima kan ya? Abaka mansurun alamatun nasrihi al alifu li annahu asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Khamsah ya, asmaul khamsah boleh. Karena semuanya dia asmaul khamsah. Tanda mansubnya pakai apa tadi? Alifu. Alifu. Huruf alif. Oh gitu Ya, maksudnya. Bu Faridah yang majrur. Abika majrurun alamatu jarrihi anna apa nih? Al-ya'u huruf ya. Al-ya'u li'anahu asmaul khamsah. Khamsatu. Masya Allah. Nomor 7. Ibu Surya Murni lagi. Ya Ustaz. Musa. Musa marfuun alamatu raf'ihi domatun muqaddaratun, domah yang dikira-kira. Kira-kira ada domahnya gitu ya. Jadi aslinya itu musa'u, tapi alif tidak boleh diharokati, makanya dikira-kira aja, jangan ditulis gitu ya. Domahnya dikira-kira, tidak boleh ditulis. Jadi Musa dibacanya begitu. Li'annahu al-maksuru li'annahul maksuru, karena dia isim kira-kira tadi muqaddarah ya Pak Ustaz? Betul. Muqaddarah artinya dikira-kira. Selanjutnya Bu Endang, Musa yang mansub. Musa yang mansub. Musa yang mansub yang tengah. Musa mansubun. Alamatu nasbihi fathatu muqaddarah. Fathah yang dikira-kira. Li'annahu maksuru. Ya. Muqaddarah artinya dikira-kira ya. Terus Bu Faridah yang majrur. Musa majrurun alamatu jarrihi kasrotun muqaddaratun li'anahul maksuru. Iya. Sekarang yang ke-8. Al-mankusu li'annahul mankusu ya. Bu Tina. Al-qadi marfuun alamatun raf'ihi domatun muqaddaratun artinya doma muqaddarah yang dikira-kira li'annahul mankusu. Ya. Selanjutnya Bu Faridah mansub. Al-qadi mansubun alamatu nasbihi fathatun li'anahul mankusu. Ini nggak pakai dikira-kira ya Pak Ustaz? Yang ini nggak? Ya, ini fathahnya tertulis al-qadiyah ya. Bacanya al-qadiyah. Nggak pakai dikira-kira. Karena ya boleh diharokati. Kalau alif nggak boleh diharokati ya. Kemudian yang majrur Bu Murni. Ya Ustaz. Kita ini pakai enggak, kita ini pakai sistem. Pakai apa? Hilang suaranya. Madinah ya, Arab tulisan kita ini. Udah nggak usah bicara Madinah, itu dulu ntar aja. Halo? Iya, siap. Lanjut Bu Murni. Ya. Al-qadi majrurun alamatu
kasratun Alamatu muqaddaratun jarrihi. Jarhi. Alamatu jarrihi. Alamatu jarrihi. Ya. al-qadi majrurun alamatu jarrihi kasratun Kasrotun muqaddaratun. kasratun li Kasro yang annahu dikira-kira. kira li Li'annahu annahu manfusun. manfusu. Sekarang yang nomor 9. Al-ismul ladzi la yansorib. Isim la yansorib atau ghairu munsorib ya. Aisyatu, nggak boleh Aisyatun ya. Aisyatu. Aisyatu domah aja ya. Bentar ya. Aisyatu. Bisa mansubun marfu'un alamat rafihi Lanjut Bu Endang. Udah. Apa nih? Aisyatu. Aisyatu marfu'un. Alamatu raf'ihi dhammatun li'annahul ismul ladzi la yansorif. La yansorib. Iya. Bu Faridah. Aisyatun. Aisyatu apa Aisyatun, Pak? Wisata dong. Oh, Aisyata. Aisyata. I biasa ya. Aisyata. 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 Mansurun. Mansubun. 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 Alamatun Alamatu nasbihi. Alamatu nasbihi. Fathatun. Li'annahu. Li'annaha. Li'anahal Alladzi. Ismul ladzi la yansorib. ismul ladzi la yansorif. Ya Bu Tina. Aisyati. Aisyata. Nggak boleh kasroh ya. Aisyata majrurun alamatun jarrihi Fathatun. fathatun al-ismu Li'annahal ladzi. Li'annahal ismul ladzi li'annahal ismul ladzi la la yansorif. yansorib. Ya. Ya Pak itu Ustadz, tanya. Ya boleh. Tanya dulu Pak Ustadz, yang tadi kan tanda rofaknya domah, yang kolom paling kanan ya, itu arti dari alamatu rof'ihi. Nah kalau alamatu nasbihi sama alamatu jar'ihi bahasa Indonesia gimana? Tanda apanya? Tanda nasab, alamatu nasbihi tanda nasabnya. Alamatu jarrihi tanda jarnya. Tanda kasrah. Tanda Jarnya. Tanda jarnya. Ya ini tandanya di bawahnya ya. Iya. Maksud tujuan dari tabel ini gimana Pak Ustadz ini? Maksudnya untuk ngasih patokan tanda itunya ya, tanda rofa, tanda nasab sama tanda jarnya gitu. Untuk Ya, kata-kata yang pertama tertulis. Kata-kata yang tertulisnya begini. Ini mengucapkan tanda i'rab dengan berbahasa Arab. Ya. Jadi bagaimana mengucapkan i'rabnya, urutannya, tanda-tandanya gitu ya. Itu dengan berbahasa Arab. Seperti itu bahasa Arabnya tadi ya. Iya. Maksudnya nanti tentunya diaplikasi ke kata-kata lain nantinya ya, tapi patokannya ini gitu. Iya, patokannya itu bahasa Arabnya seperti itu. Nanti ada pelajaran khusus untuk materi i'rab. Nah, setelah selesai urusan ini ya, urusan yang dasar-dasar nih. Ini kan baru gambaran saja ya kan? Ada pelajaran khusus tentang i'rab. Masih banyak pelajarannya. Jadi ini tadi patokannya ada alif, ada domah gitu ya, ada fathah, ada kasroh, itu kan intinya. Tanda-tandanya itu macam-macam tanda i'rab itu. Bukan fathah, kasroh, domah saja gitu ya. Ada tanda mansub dengan iya, kan ya. Ada tanda domah dengan fathah atau dengan alif atau dengan wawu gitu ya. Apa saja yang dengan tanda-tanda itu nanti akan dibahas pada materi berikutnya secara spesial, secara khusus. Nah, ini contohnya nih. Ya. Contoh tuturan tadi itu. Tuturan i'rabnya seperti ini dalam bahasa Arab. Ini dituturkan, disampaikan jabatannya juga. Al-muslimu mujtahidun. Coba Bu Surya Murni tolong dibacakan. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu mujtahidun. Al-muslimu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu az-zuhiratu li'annahu mufradun. Al-muslimu jabatannya mubtada, i'rabnya marfu dan tanda rofaknya domah yang jelas karena sesungguhnya lafaz al-muslimu mufrad. Terus Ustaz. Mujtahidun.
Mujtahidun. Mujtahidun. Khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu az-zahiratu li'annahu mufradun. Mujtahidun. Jabatannya khobar mubtada, i'rabnya marfu dan tanda rofaknya domah yang jelas, domah yang jelas karena sesungguhnya lafaz mujtahidun mufrad. Ya, kan? Bisa kan? Gampang kan? Gimana Ini- tadi tandanya? Jadi yang disebut jabatannya itu kan jarul kenapa? mubtada. Terus Ya. marfuun i'rabnya. Ya. Wa alamatu tandanya rofihi. Terus yang Tanda, domah wa alamatu rafi disambung. Wa alamatu rafi tanda rofaknya, tadi kan? Domatun dohiratun, domah yang jelas. Domah yang tertulis jelas. Di annahu karena sesungguhnya muslim itu mufradun. Si mufrad. mufradun. Sekarang yang musana tadi kan al-muslimani mustahidani. Coba Bu Farida baca. Al-muslimani mubtada. Dibaca dulu ini yang mau di-i'rab semuanya kalimatnya. Al-muslimani mustahidani. Al-muslimani mubtada Bukan, yang marfu. atasnya Bu, judulnya dibaca dulu. Judulnya dulu. Yang dua kata doang. Yang dua kata. Nomor 2. Nomor 2. Ini yang ada kursor saya. Al-muslimani Yang dua kata mustahidani. baris ketiga dari atas. Oh ya. Ya. Al-muslimani mujtahidani. Nah, baru sekarang diurai gitu kan. Silakan. Al-muslimani Mubtada marfuun wa alamatu raf'ihil raf'ihil Alifu. li annahu musanna. musanna. Al-muslimani jabatannya mubtada. I'rabnya marfu dan tanda rofaknya alif karena sesungguhnya dia isim musanna. Isim musanna. Terus mustahidani. Mujtahidani khobarul mubtada marfuun khobarul Mubtada'i. mubtada'i marfuun wa alamatu rafihi la Al-alifu 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 li annahu musanna. Mustahidani jabatannya apa? Jabatannya khobar mubtada. I'rabnya marfu dan tanda rofaknya alif. Huruf dan alif. Karena sesungguhnya dia isim musanna. Dia musanna. Sekarang ya. Coba Bu Endang yang jamak. Al-muslimuna mujtahidun. Al-muslimuna mujtahiduna. Al-muslimuna mubtadaun marfuun Wa alamatu raf'ihi. wa alamatu raf'i annahu raf'ihi al-wawu. bisa raf'i al-wawu li annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Ya. Muslimuna mubtada jabatannya mubtada. I'rabnya marfu. Terus dan tanda rofaknya wawu. Huruf wawu. Karena sesungguhnya jam'ul muzakkar salim. Karena sesungguhnya dia jamak muzakkar salim. Butina. Belum selesai. Mujtahiduna. Mujtahiduna khobarul mubtada'i marfuun wa alamatu raf'ihi wawu li annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Mujtahidun jabatannya khobar khobar mubtada marfu tanda rofaknya wawu karena sesungguhnya dia jam'ul muzakkar salim. Butina ada? Ada barusan wifi-nya. Ada. Iya. Wifi jeleknya. Iya. Al-muslimah tuh. Yang masih halaman 19. Paling bawah. Al-muslimatu. Al-muslimatu mubtada marfu. Mujtahidatun. Dibaca dulu. Oh iya. Yang mau di-i'rab dibaca dulu. Muslimatun mujtahidatun. Kalau ada al-nya nggak boleh tun. Al-muslimatu mujtahidatun. Al-muslimatu mujtahidatun. Al-muslimatu mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu bi annahu jam'u muannasis
salimu. Al-muslimatu Al-muslimatu jabatannya mubtada, mubtada, i'rabnya marfu, i'rafnya marfu, wa dan tanda rofaknya domah yang jelas. tanda arafahnya domah yang jelas. Karena Li'annahu, sesungguhnya dia karena sesungguhnya dia jamak mu'annas salim. jamak muannas salim. Mustahidatun Mustahidatun khobarul mubtada'i kabarul mubtada'i marfu'un wa ala marfu'un marfu'un wa ala marfu'un marfu'un alamatu wa raf'ihi alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhammatu ad-dhammatu adh-dhahiratu az-zahiratu li'annahu di jam'ul anahu jam'ul mu'anasis salimu. jam'ul muannasis salimu. Salimu. Mustahidatun Mustahidatun jabatannya jabatannya khabar mubtada, khabar mubtada i'rabnya marfu, marfu, dan tanda rofaknya tanda arafah domah yang jelas. domah yang jelas Karena li'annahu sesungguhnya dia jamak mu'annas jamak salim. muannas salim. Tanya Pak Ustadz, Sebentar, maksudnya sebentar. ini Sebentar, Bu.